Sekolah SD Tagi aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Yang kami hormati kepada segenap ibu-ibu wali murid Sedakin Muhammadiyah Karangresem serta segenap pendengar dan pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga di pagi yang berbahagia kali ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka untuk menuntut ilmu, khususnya ilmu agama. Kedua kalinya semoga salawat dan salam senantiasa Allah curahkan kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, serta umatnya sekalian. Hadirin wa hadirat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah mulai pertemuan kali ini dan seterusnya kita akan fokus kepada sebuah tema besar, yaitu fikih pendidikan anak. Apa Bu? Fikih pendidikan anak. Fikih artinya apa? Fikih. Ibu-ibu pernah mendengar kata fikih? Apa baru? Dulu ketika sekolah ada pelajaran fikih. Fikih itu nopo? Fikih secara bahasa artinya faham. Artinya nopo? Faham. Bahasa Jawane mudeng. Itu fikih. Berarti fikih pendidikan anak artinya memahami cara mendidik anak yang baik. Apa Bu? Memahami cara mendidik anak yang baik. Karena mendidik anak itu secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama, mendidik dengan cara yang baik. Yang kedua, kebalikannya. Apa? Mendidik dengan cara tidak baik. Kira-kira ibu-ibu pilih yang mana? Satu apa dua?
Ini bukan kampanye ya. Ini bukan kampanye. Kita harus berusaha memahami cara mendidik anak yang baik. Pada kesempatan kali ini, tema yang akan kita angkat adalah anak adalah hibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa Bu? Anak adalah hibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud dengan hibah? Ada yang tahu? Apa? Pemberian, terus titipan, terus yang lain? Hadiah, ya hadiah, terus hibah menurut para ulama, khususnya para ulama salaf, yang dimaksud dengan hibah adalah sebuah pemberian tanpa mengharapkan imbalan. Apa? Sebuah pemberian tanpa mengharapkan imbalan. Itulah yang dinamakan dengan hibah. Memberi tidak mengharap kembali. Contoh, ibu-ibu ngasih tanggane sayur apa? Sayur kangkung. Jangan berharap akan kembali dengan sayur kangkung juga. Ketika ngasih, jangan mengharapkan dapat imbalan. Jadi hibah itu memberi tanpa mengharapkan balasan atau imbalan. Contohnya tadi, kita ngasih makan kepada tangga kita, jangan mengharapkan imbalan. Kita ngasih jajan kepada anak tetangga kita, jangan berharap besok madan gantian. Kayak gitu Bu. Contoh yang paling gampang ketika ibu-ibu kondangan. Tujuan ibu-ibu kondangan itu nopo? Apakah silaturahim ataukah supaya ngemben ditekani balik? Tujuannya nopo? Siji apa loro? Murni silaturahim, apakah supaya nanti pas kita yang hajatan ditekani balik? Tujuannya loh. Rata-rata tujuannya yang kedua. Berarti kalau tujuannya yang kedua, kondangan kita bukan hibah.
Paham, Bu? Nah. Jadi kalau kondangan ya diselipi tujuan silaturahim. Jadi hibah memberi tanpa mengharapkan balasan. Dan anak-anak kita adalah sebuah pemberian dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla jelaskan di dalam Al-Quran surat Asy-Syura. Surat apa, Bu? Asy-Syura ayat 49 sampai 50. Ayat berapa? 49 sampai 50. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Lillahi mulkus samawati wal ardh. Bagi Allah seluruh kerajaan yang di langit maupun di bumi. Jadi seluruh yang ada di langit dan yang ada di bumi miliknya siapa? Miliknya Allah. Termasuk anak-anak kita, termasuk istri-istri kita, termasuk suami-suami kita. Semuanya miliknya siapa? Allah. Jadi kalau ada suami yang mengatakan, wahai istriku, engkau adalah milikku selama-lamanya, ini boleh nggak? Jadi istri kita miliknya siapa? Allah. Kita hanya titip. Yakhluqu ma yasha'. Dialah Allah yang telah menciptakan apapun sesuai keinginan Allah. Kun fayakun. Yahabu liman yasha'u inatha. Dan Allah telah memberikan hibah. Lah ini. Dan Allah telah memberikan hibah bagi siapa yang Allah kehendaki berupa anak-anak perempuan. Jadi ada orang tua yang punya anak wadon kabeh. Mriki wonten ada. Kemudian yang kedua, wa yahabu liman yasha'u dzukur. Ada orang tua yang punya anak lanang kabeh. Mriki wonten? Enggak ada? Ada. Nomor 1 lanang, loro lanang. Sepisan maning Bu, mbok cere sapa? Wadon. Sing ketelu lanang maning. Alhamdulillah. Kemudian
أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. Ada orang tua yang selang-seling, nomor 1 laki-laki, nomor 2 perempuan, nomor 3 laki-laki. Ada yang seperti itu? Ada. Ini jenis yang keberapa? Yang ketiga. Jenis yang keempat, وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا. Dan ada orang tua yang tidak punya anak, alias mandul. Berarti adanya anak itu murni pemberian siapa? Pemberian Allah. Jadi jangan kita mengatakan orang tua yang menciptakan anak. Ini benar apa salah? Salah. Buktinya ada orang tua yang tidak punya anak, ada yang punya anak. Terserah siapa? Terserah Allah. Dan apapun yang Allah karuniakan kepada kita, itulah yang sangat terbaik. Sangat noble, terbaik. Para ulama tafsir telah menjelaskan ayat ini dengan memberikan contoh. Jenis yang pertama, tadi orang tua yang anake wadon kabeh. Contohnya siapa? Contohnya anaknya Nabi Lut alaihi salam. Sinten Bu? Nabi Lut alaihi salam. Anaknya beliau itu perempuan semua. Contoh yang kedua, orang tua yang anaknya lanang kabeh. Contohnya siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Anak beliau laki-laki semua. Contoh yang ketiga, yang punya anak laki-laki dan perempuan, contohnya siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak Nabi ada berapa? 7. Yang laki-laki 3, yang perempuan 4. Kenal namanya Bu? Kenal Bu boten? Kalau anaknya Raffi Ahmad namanya siapa? Oh, anaknya artis apal. Contoh orang tua yang tidak punya anak adalah Nabi Yahya bin Zakaria. Nabi Yahya tidak punya anak. Hadir rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui
anak kita adalah hibah dari Allah, pemberian dari Allah, hibah dari Allah. Allah tidak meminta imbalan atas anak yang telah Allah berikan kepada kita. Setelah kita dikasih anak sama Allah, sepenuhnya kita yang diminta untuk mendidik anak-anak kita. Kita yang akan mengarahkan anak-anak kita ke depan. Jadi Allah tidak pernah mengharapkan imbalan atas anak yang diberikan kepada kita. Cukuplah kita mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Itulah bukti dari rasa syukur kepada Allah. Saya ulangi. Jadi mendidik anak dengan sebaik-baiknya adalah bukti rasa syukur kepada Allah atas nikmat anak yang diberikan kepada kita. Karena karunia Allah harus disyukuri. Caranya adalah tadi, mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Apapun kondisi anak-anak kita, entah itu wadon kabeh, entah itu lanang kabeh, entah itu selang-seling lanang wadon, entah itu belum punya anak, ya bisa mengasihi anaknya siapa? Saudaranya, atau anak yatim piatu. Jadi inilah bentuk rasa syukur yang terbaik. Dan Rasulullah SAW pernah menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, man lam yashkuril qalil la yashkuril kathir. Siapapun yang tidak bisa mensyukuri nikmat yang kecil, maka dia tidak akan bisa mensyukuri nikmat yang besar. Siapapun yang tidak bisa mensyukuri nikmat yang kecil, maka dia tidak akan bisa mensyukuri nikmat yang besar. Nikmat anak, nikmat kecil apa besar? Nikmat besar. Nikmat yang kecil contohnya nopo, Bu? Contohnya nopo? Dapat arisan itu kecil atau besar? Dapat arisan, ya tergantung duitnya pira itu ya. Secara umum, nikmat harta itu nikmat yang sering kita dapatkan. Siapapun yang tidak bisa mensyukuri harta, contoh yang gampang, makanan lah.
ketika dia makan makanan yang sederhana, tahu, tempe, terus sambal, kok dia tidak mensyukurinya, maka nikmat anak akan sulit dia syukuri. Jadi kalau kita ingin mudah mensyukuri nikmat anak, caranya syukurilah nikmat-nikmat yang kecil-kecil itu. Nikmat makan, nikmat bernafas, disyukuri. Maka nikmat yang besar akan mudah kita syukuri. Salah satunya anak-anak kita. Itulah yang dapat kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Ini baru serial yang pertama. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Sebelum kami tutup, ada 2 pertanyaan yang bisa menjawab. Saya kasih hadiah kecil gitu. Zikir pagi dan petang. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan hibah? Hibah. Monggo. Masya Allah, benar, nggih. Nanti bisa dia buat ibu sama suami. Kalau anak-anak sudah dapat. Pertanyaan kedua, Nabi siapa yang punya anak perempuan semua? Oke, yang di belakang Bu. Ibunya Fatih, oke. Oke, Nabi Lut alaihissalam. Oke. Insyaallah. Mohon maaf untuk buku doa dan zikir belum sempat dicetak kembali. Semoga di lain kesempatan Allah mudahkan. Demikian, mohon maaf atas segala kurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.